Pernahkah kamu merasa tubuhmu ingin bergerak, tapi jiwamu menolak? Kamu tahu, ada pekerjaan yang menunggu, ada mimpi yang harus dikejar, ada cita-cita yang seharusnya tidak boleh ditunda. Namun tetap saja, ada kabut yang menebal menutupi semangatmu. Itulah yang sering kita sebut malas. Malas itu bukan sekedar tidak mau bergerak. Ia adalah perasaan berat, seperti ada beban yang tak terlihat, menarik tubuh ke bawah, menahan langkah, membuat pikiran ini mencari 1000 alasan untuk menunda. Namun, jika kita mau jujur, malas itu bukan musuh yang sejati. Ia hanyalah sebuah pesan dari dalam diri. Kadang ia hadir karena kita takut gagal. Kadang karena kita ingin sempurna, tapi belum siap untuk memulai. Terkadang karena hati kita kehilangan arah dan tidak tahu harus melangkah dari mana. Maka dari itu, jangan buru-buru membenci rasa malasmu, sebab ia bukan untuk dimusuhi, melainkan untuk dimengerti. Ia bukan penghalang mutlak, melainkan kabut yang bisa ditembus jika kita tahu caranya. Hari ini, mari kita bicara tentang 7 teknik sederhana, 7 kunci kecil dari psikologi kita yang bisa mengubah nanti saja menjadi sesuatu. Oke, aku mulai pelan-pelan, tetapi aku harus jalan. Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana kata-kata sederhana bisa menjadi sebuah pelita, tempat di mana kalimat yang tenang bisa menjadi kekuatan. Di sini kita belajar bahwa manusia memang tak pernah lepas dari rasa malas. Bahkan orang yang terlihat disiplin sekalipun punya hari-hari ketika dirinya juga tergoda untuk menunda sesuatu. Namun yang membedakan adalah mereka tahu cara mengelola, bukan cara untuk melawan. Mereka tahu bagaimana berdamai dengan rasa malas dan perlahan mengubahnya menjadi energi untuk bergerak. Dan kini kita akan belajar 7 langkah sederhana, bukan langkah yang membuat kita langsung berlari, tapi langkah kecil yang akan membawa keluar dari kebekuan. Satu demi satu, perlahan tapi pasti. Pertama, cuma 5 menit. Serius deh. Bayangkan sebuah pintu besar. Kamu berdiri di depannya dan merasa pintu itu begitu berat, begitu tinggi, begitu sulit untuk dibuka. Tapi siapa sangka, pintu itu sebenarnya hanya butuh 1 kunci kecil. Begitu kunci itu diputar, pintu pun akan terbuka. Begitu pula dengan pekerjaan besar. Terkadang kita merasa harus menyelesaikannya sampai tuntas. Itulah yang membuat kita menunda. Karena kita sudah dibebani oleh gambaran hasil akhir. Cobalah rubah caramu memandang. Katakan pada dirimu, aku kerjakan ini 5 menit saja. Tidak lebih, tidak kurang. Aneh,
tapi nyata. 5 menit itu sering menjadi gerbang untuk melanjutkan. Karena ketika kita sudah memulai, ketika tangan sudah bergerak, ketika pikiran sudah masuk ke dalam alurnya, tiba-tiba waktu berjalan begitu cepat. Dan 5 menit pun bisa berubah menjadi 30 menit. Seperti seseorang yang hendak berenang di air yang dingin. Jika ia hanya berdiri di pinggir, ia akan terus merasa kedinginan. Namun begitu ia menceburkan diri, tubuhnya akan beradaptasi, dan dingin itu perlahan menghilang. Maka jangan memikirkan semua. Mulailah dengan sebagian kecil, cukup 5 menit, karena 5 menit itu adalah kunci. Yang kedua, ubah kata-kata, ubah energi. Kata adalah doa, kata adalah energi. Apa yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri akan membentuk cara otakmu merespon. Bayangkan ada 2 orang. Yang pertama berkata, "Aduh, aku harus mengerjakan PR. Aku harus mengerjakan laporan." Yang kedua berkata, "Aku ingin paham ini biar nanti lebih lancar. Aku ingin tahu ini supaya aku bisa lebih tenang." Apakah kamu merasakan bedanya? Padahal inti pekerjaannya itu sama. Namun yang pertama penuh beban, yang kedua penuh keinginan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri ibarat air yang dituangkan ke dalam gelas. Air bisa jernih, bisa keruh, dan kitalah yang memilih. Apakah kita ingin meminum kejernihannya atau meneguk keruhnya pikiran? Cobalah mulai mengubah kalimat dari aku harus menjadi aku ingin. Dari aku terpaksa menjadi aku memilih. Karena setiap kata adalah perintah bagi otak kita. Dan otak kita akan mengikuti arah yang kita berikan. Yang ketiga, bayangkan versi diri kamu yang sedang berproses. Tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu 6 bulan ke depan. Bayangkan dirimu yang lebih teratur, lebih percaya diri, dan lebih tenang. Ia tersenyum padamu. Ia berkata, "Aku ada jika kamu mau berjalan ke arahku." Kita sering malas karena kita tidak bisa melihat gambaran ke depan. Kita hanya melihat betapa beratnya hari ini. Tapi jika kita membayangkan versi dari diri kita yang sedang berproses, rasa malas itu bisa berubah menjadi rasa ingin. Seorang pelari maraton tidak hanya melihat langkah pertamanya, ia juga melihat garis akhir. Ia membayangkan dirinya sampai, walau dengan peluh dan lelah. Dan itulah yang membuatnya terus berlari. Begitu juga kita. Bayangkan dirimu setelah tugas selesai. Bayangkan rasa lega, rasa syukur, dan rasa puas. Biarkan gambaran itu menjadi bahan bakar untuk memulai. Yang keempat, pecah sebuah tugas menjadi potongan kecil-kecil.
Bayangkan sebuah gunung yang tinggi. Apakah kamu bisa menaklukkannya hanya dengan sekali lompatan? Tentu tidak. Gunung itu hanya bisa didaki dengan langkah kecil yang konsisten. Begitu pula sebuah tugas yang besar. Kalau kamu melihatnya sekaligus, kamu akan merasa terbebani. Tapi jika kamu memecah menjadi potongan kecil-kecil, ia akan jadi terasa ringan. Contoh sederhana, daripada berkata, aku harus menulis 20 halaman. Coba katakan, aku akan menulis 1 paragraf saja. Daripada berkata, aku harus beresin seluruh rumah. Coba katakan, aku akan mulai dari meja belajar. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Dan kemenangan kecil, jika dikumpulkan, akan menjadi sebuah pencapaian besar. Seperti meneteskan air ke dalam kendi. 1 tetes akan terasa remeh, namun 1000 tetes akan memenuhi kendi itu. Yang kelima, kasih hadiah buat diri sendiri. Manusia itu bukan mesin. Kita butuh jeda, kita butuh penghargaan kecil agar perjalanan terasa lebih ringan. Setelah mengerjakan 1 bagian, beri hadiah. Boleh coklat kecil, boleh segelas teh hangat, boleh video singkat. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita ini manusia, dan manusia butuh apresiasi, bahkan dari dirinya sendiri. Namun ingatlah, hadiah kecil bukan untuk menenggelamkanmu kembali. Hadiah kecil itu hanyalah tanda bahwa kamu sudah melangkah. Seperti seorang petani yang tersenyum setiap kali melihat benihnya tumbuh setengah senti. Ia tahu, ia belum panen, tapi ia bersyukur ada tanda-tanda kehidupan di sana. Yang kelima, ciptakan suasana yang bikin kamu fokus. Terkadang rasa malas bukan datang dari dalam. Ia datang dari luar, dari suasana yang tidak mendukung. Bayangkan menulis di meja yang penuh dengan sampah, penuh dengan gangguan, penuh notifikasi. Tentu saja pikiranmu tidak akan bisa tenang. Maka rapikan ruanganmu, buatlah suasana yang nyaman, pasang musik yang tenang, matikan notifikasi yang tidak perlu. Karena otak itu seperti bunga, ia tidak akan mekar di tanah yang keras. Ia butuh tanah yang subur, butuh udara yang segar. Maka ciptakan ruang untuk fokus. Dan lihatlah bagaimana pikiranmu akan ikut berdamai. Yang terakhir, ketujuh, berbicara pada diri sendiri, tapi jangan galak. Kadang musuh terbesarmu bukanlah malas. Musuh terbesarmu adalah kata-kata kasar yang kamu tujukan pada dirimu sendiri. Dasar pemalas, aku ini tidak berguna. Kalimat seperti itu hanya akan membuatmu semakin jatuh. Cobalah ganti dengan kata-kata yang lembut. Oke, aku memang lagi tidak mood. Tapi aku mau mencoba memulai sedikit demi sedikit.
Seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan. Apakah kamu akan memarahinya saat ia jatuh? Tentu saja tidak. Kamu akan menepuk pundaknya dan berkata, "Ayo coba lagi, kamu pasti bisa." Begitulah seharusnya kita memperlakukan diri sendiri. Dengan kelembutan, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Malas itu bukan musuh. Ia hanyalah kabut, dan kabut bisa ditembus jika kita tahu cara melangkah. Kini kamu sudah punya 7 kunci. Mulai 5 menit saja, ubah kata-katamu, bayangkan versi terbaikmu, pecah tugasmu, berikan hadiah kecil, ciptakan suasana yang mendukung, dan rangkul dirimu dengan kelembutan. Ingatlah, kamu tidak harus cepat, kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu memulai pelan-pelan tapi berjalan.